Tapi secara konotasi, orang membuat patung ini tidak sembarangan. Dan juga patung itu tidak menimbulkan gairah seksual. Bagaimana bentuk patung yang ideal? Apakah harus ada rupa di depan kita? Menyinggung mereka, menyinggung pemakai tanda ini dengan mengatakan itu jelek, itu buruk, maka itu akan menyakiti. Sebaliknya jika kita menghormatinya, bunga ya, kenapa kok bunga itu dijadikan sarana puja di altar? Tanda-tanda khusus nih orang-orang yang lagi jatuh cinta mungkin ada nggak di semiotika itu dijelaskan itu? Ya. Belajar semiotika itu sebenarnya membantu kita untuk hidup bertoleransi dengan orang lain. Oh, bisa begitu? Iya dong, karena halo semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya kedatangan tamu spesial dari orang Blitar ya Mas ya. Ya, beliau ini bernama Mas Lery Prasetyo. Nah, beliau ini ahli dalam bidang linguistik, terkhusus adalah bidang semiotika. Semiotika itu kalau tidak salah mempelajari tentang tanda-tanda ya, termasuk juga simbol-simbol. Dan hari ini kita akan berbicara ringan terkait dengan bagaimana pemaknaan dan juga apa sebenarnya dibalik simbol-simbol khususnya dalam agama Buddha. Dan mungkin nanti kita bisa juga tanya jawab soal yang lain. Oke? Saya awali dari ketika kita sebagai umat Buddha, Mas, itu identik atau nggak identik ya sebenarnya? Ada seperti rupang Buddha, kemudian ada lilin, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang semiotika atau yang mempelajari soal tanda, menurut Mas Lery ini penting nggak sih sebenarnya simbol-simbol itu sebenarnya? ya baik, terima kasih Mas Mangga. Pertama-tama saya ingin klarifikasi dulu, saya bukan ahli ya, saya bukan ahli tapi saya tahu sedikit lah. Biar nggak sombong. Ya bilang gitu ya. Ya bukan ahli, sedikit tahu tentang semiotika dan linguistik. Berkaitan dengan pertanyaan tentang simbol itu penting nggak sih dalam agama Buddha? Ada rupang, ada lilin, ada dupa dan sebagainya. Penting atau tidaknya gitu ya, dalam semiotika, ketika masyarakat itu menggunakan simbol tersebut dan terikat dengan simbol tersebut, dan simbol-simbol itu mempunyai makna tertentu bagi masyarakatnya, masyarakat penggunanya, maka itu sangat berarti gitu bagi mereka, sangat bernilai bagi mereka. Karena di balik simbol-simbol itu pasti ada makna filosofi, nilai-nilai tentang perbuatan sehari-hari, nilai-nilai kehidupan. Seperti itu pasti ada, apalagi ini berkaitan dengan agama. Pasti memiliki sesuatu yang sangat esensial gitu ya, yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Mungkin boleh ditinggalkan tapi dengan syarat tertentu ya, seperti ya, karena agama itu jelas pasti dia memiliki aturan yang tertentu. Bisa dikatakan rigid lah. Ya, jadi artinya bisa saja makna di dalam satu komunitas itu atau satu tempat itu bisa berbeda juga di tempat yang lainnya, Mas. Betul, sangat berbeda. Jadi misalnya kalau ini sebelum masuk di Buddha ya, misalnya tanda orang meninggal gitu ya. Ada masyarakat yang meninggal gitu. Di satu tempat di tempat lain pasti berbeda bentuknya. Contoh mungkin kalau di Jakarta ada bendera kuning. Oke, ya. Bendera kuning kan ya, meninggal. Ada pula saya dulu pernah hidup di Malang 4 tahun ya. Jadi saya tahu di sana di Malang itu biasanya ada bendera putih terus kemudian ada silang hitam. Oh, tengah-tengahnya. Putih silang hitam. Nah, gitu. Kayak palang merah tapi hitam gitu. Nah, itu ada orang meninggal di sana. Di tempat lain ada yang kresek warna merah. Kresek warna merah. Ada, saya teman-teman tahu seperti itu. Kresek warna merah itu tujuannya sama menandakan ada orang meninggal di sekitar itu. Kalau di tempat saya di Blitar, di beberapa tempat itu sudah yang Buddhis ya, dia menggunakan bendera Buddhis setengah tiang. Oh, oke. Itu untuk memaknai bahwa ada orang yang meninggal. Ya. Jadi tujuannya sama tapi bentuk-bentuknya berbeda.
Dan itulah yang dipelajari dalam semiotik. Unik ya ternyata ya. Iya. Jadi artinya kita nggak bisa seragamkan semua tanda ya sebenarnya. Tidak bisa karena masing-masing tanda itu terikat pada pemiliknya, terikat pada penggunanya, gitu. Bahkan ada yang tanda yang sama, tetapi bisa dimaknai yang berbeda. Seperti apa itu? Makna misalnya nih, Ya. penggunaan keris misalnya. Oke, keris. Penggunaan keris gitu. Penggunaan keris yang di belakang begini dengan yang di depan begini, kemudian di belakang yang begini itu maknanya berbeda-beda. Itu kalau orang Jawa pasti tahu. Iya. Kayak gitu. Pemaknaannya pasti berbeda. Meskipun sama-sama keris. Sama-sama keris. Tetapi kalau kita sudah melihat bendera merah putih itu udah simbolnya negara Indonesia. Ya, atau ada nggak kayaknya negara juga yang lain yang ada ya, Monaco. Oh, Monaco ya. Monaco itu persis dengan Indonesia, cuma dia lebih pendek. Ukurannya dia persegi. Oh, oke. Nah, ini kemudian kita masuk ke dalam konteks Buddhismenya ya. Jadi tadi kita sudah membahas soal ternyata tanda itu tidak bisa seragam. Nah, ini kalau khusus di Indonesia ya, karena kan kita tinggal di Indonesia. Rupang sendiri Mas, sebenarnya apakah umat Buddha itu kalau ibadah ya, kalaupun sembahyang kita mengenalnya puja bakti ya, apakah harus ada rupang di depan kita? Harus atau kalau dalam agama Buddha memang tidak ada keharusan ya. Yeah. Sepengetahuan saya ya, di agama Buddha memang tidak ada keharusan. Tapi saya ingin memaknai secara semiotik rupang itu dulu. Gimana? Rupang atau patung Buddha secara umumnya ini kalau misalnya orang lihat sepintas gitu kan, umat Buddha datang sujud baca mantra sutra parita, kemudian sujud seperti menyembah gitu. Nah itu karena mungkin kalau kita nggak memahami ya, jadi orang lain melihat bahwa agama Buddha itu nyembah patung ya. Iya. Padahal kan nggak begitu, tapi ini ada simbolisasi. Dia di sini kalau di semiotik itu ada Roland Barthes yang sering saya gunakan itu. Roland Barthes itu di sana penginterpretasiannya kemudian disempurnakan oleh Daniel Chandler itu ada konotasi, denotasi, kemudian mitos. Secara denotasi memang iya. Kalau kita melihat patung seperti ini, apa sih patung itu? Terbuat dari batu, gitu ya, menyerupai orang, gitu, dengan berbagai macam bentuknya itu, kemudian warnanya mungkin bisa hitam, bisa putih, gitu. Itu secara denotasi, ya. Secara denotasi kemudian orang menyembah. Itu secara denotasi. Tapi secara konotasi, orang membuat patung ini tidak sembarangan. Para pemaham itu, kalau saya pernah baca beberapa buku, paling tidak ada 10. Salah satu di antaranya, misalnya karakteristik 32 tanda manusia agung, itu harus muncul. Iya. Karakteristik seorang pemimpin gagah atau yang terserah seperti apa seorang pemimpin itu diinterpretasikan oleh seniman itu. Oke. Karakteristik seorang pemimpin. Ketiga, ini yang menarik bagi saya, adalah karakteristik tentang nasionalnya atau national identity-nya. Masing-masing negara. Di Indonesia dengan seperti Borobudur. Thailand nanti beda lagi. Myanmar beda lagi. Apalagi Taiwan, Jepang beda lagi gitu. Dan juga patung itu tidak menimbulkan gairah seksual bagi yang melihatnya. Bahaya itu ya. Nah, iya, yang melihat dari wanita ataupun perempuan nggak boleh gitu. Melihat patung Buddha, saya jadi gimana gitu, merinding gitu, nggak bisa. Ternyata ada seperti itu. Ada 10 itu tadi. Dan kalau kita melihat misalnya 30 tanda kehidupan, tidak semuanya juga diaplikasikan dalam patung. Tidak semuanya ada. Semuanya. Kalau ada semuanya lucu. Bayangkan sekarang tangannya Buddha itu harus panjangnya itu sama dengan ini dengkul. Kan lucu tuh jadinya gitu. Terus jari-jarinya sama panjang. Nah itu kan. Jadi tidak estetik. Nah, salah satu karakteristik yang harus digunakan oleh pemaham tadi jadi itu ada unsur-unsur estetiknya, indahnya. Gitu. Jadi di situ memang ini keindahan seni gitu secara konotasi. Ini seni. Jadi nggak perlu kita berdebat soal bagaimana bentuk patung yang ideal, itu nggak perlu ya semuanya. Ya, bentuk patung ideal asalkan tidak keluar dari beberapa karakteristik yang saya ceritakan tadi. Ya, artinya harus begini gitu kan. Oke. Malah justru itu tadi yang saya suka itu kan ada karakteristik nasional gitu tadi.
Lokal wisdom ya. Lokal wisdom. Jadi kalau orang Jawa, mungkin dulu orang Jawa yang gagah ganteng itu ya seperti di Borobudur, dadanya bidang, langsing gitu ya, nggak seperti saya. Gak usah diklarifikasi. Sebenarnya langsing gitu ya, itu bidang kayak gitu. Kalau di China mungkin sipit, nah itu mungkin yang menarik bagi mereka ada yang seperti itu, yang indahnya bagi mereka ada seperti itu. Nah yang ketiga mitos. Nah itu gimana? Di mitos di sini maksudnya tidak tertutup hanya pada cerita-cerita gaib, tidak tertutup pada cerita-cerita gaib tentang hantu-hantu, tetapi menurut Dan Gender ini adalah tentang ideologi mayoritas pengguna tanda itu. Justru sebagai ideologi ya berarti? Iya, ideologi yang digunakan di tempat itu ya? Digunakan oleh pengguna tanda. Kalau patung Buddha otomatis sebenarnya adalah umat Buddha. Oh, ya, okay. Jadi ideologi yang pakai ideologi Buddhisme. Okay. Jadi secara mitos ini itu menimbulkan guru agung. Gitu. Kita biar termotivasi. Iya betul. Jadi ketika sudah melihat patung ini, ada recall di pikiran kita, mengingat ajaran-ajaran Buddha, kemudian datang untuk berbakti, mengingat rasa cinta kasih beliau, kemudian kita merasa terpacu untuk menerapkan apa yang diajarkan. Jadi kita nggak minta-minta ya? Nggak boleh, bukannya nggak boleh, tidak dianjurkan dalam agama Buddha untuk meminta-minta, apalagi ke Buddha. Lalu doanya gimana? Kalau doanya Buddha kan gampang, semoga selalu berbahagia. Ya, universal. Universal, semoga selalu berbahagia. Kalau misalnya umat Buddha ingin berdoa, ingin menginginkan sesuatu, harus berbuat baik dulu. Baru dari perbuatan yang saya lakukan ini, semoga apa? Tapi itu pamrih nggak sebenarnya? Kalau kita lagi berbuat baik nih, misalkan kita lagi lepas ikan ya, pangsit gitu ya, kemudian kita berdoa semoga nanti kebaikannya ke saya, itu nggak bagus atau gimana? Itu bukan pamrih lah, itu sudah pasti kok. Itu kan hukum sebab akibat. Tanpa harus minta pun juga seperti itu. Jadi pun tinggal nunggu matangnya kapan gitu kan. Doa lebih pasnya berarti kita aktif ya, aktif melakukan kebaikan daripada hanya minta-minta, hanya berdoa segala macam ya. Oke. Ya konsep perlindungan Buddha kan juga aktif. Ya kan di sarana itu kan Budang Sarana Gacami itu kan saya pergi berlindung. Ini aktif, pergi berlindung. Tidak saya cuma berlindung di bawah payung gitu kan, dia pun enggak, saya pergi, saya mendatangi. Harus datang langsung. Artinya apa? Artinya kita harus praktek. Hipasiko ya. Hipasiko juga. Oke. Jadi soal patung nih kita jangan sampai berdebat mana patung yang paling terbaik, mana patung yang kira-kira tidak sesuai dengan Buddha ya, ajaran Buddha dan sebagainya. Ya. Itu dari patung. Kalau dari mungkin bunga, kenapa bunga ini disimbolkan atau dipahami sebagai hal-hal yang tidak kekal? Oke, baik. Sebelum saya ke bunga, tadi Mas Manggala kan tanyanya adalah harus atau tidak ketika sembahyang ada patung gitu. Nah, itu dia. Ya kan dulu saya jawab. Kita sampai lupa tadi. Dulu saya jawab. Tadi kan masih menjelaskan tentang makna semiotika dalam perpatungan itu. Jadi kalau harus ada atau tidak, saya kira menurut saya tidak harus. Tidak harus ada. Tidak harus ada. Karena apa? Seperti tadi pemaknanya, patung ini adalah digunakan untuk mengingatkan kita tentang guru agung kita, tentang kebesaran kita, tentang bukan kebesaran kita, guru agung kita, kebesaran saya ya. Guru agung kita, bagaimana ajaran-ajarannya untuk merecall itu. Oke. Selama kita masih bisa merecall cinta kasih beliau, nggak usah pakai itu nggak apa. Saya masih ingat di Balairejo, di Lingi, Blitar, tempatnya Bante Utamo. Beliau di situ di Wihara Balairejo itu tempat utamanya itu malah justru tidak ada patung. Oh, namanya Dhammasala terbuka. Oh, jadi di atas sendiri itu ada lampu-lampu gitu. Di situ tidak ada patung. Jadi ada kosong ya. Kosong. Pohon bodinya ada. Ada pohon bodi di situ. Jadi dari sini kan bisa menjawab. Oh ini biku senior luar biasa pengetahuannya, itu nggak ada patung nggak masalah. Gitu. Jadi apalagi kita ya. Apalagi kita ini nggak masalah gitu. Ya. Tapi kita sudah mampu untuk itu tadi. Ini kan sarana. Kalau sarana sudah tanpa sarana kita sudah mampu untuk mengingat ajaran Buddha, mempraktekkan ajaran Buddha ya
no problem. Tapi bukan berarti nggak penting juga ya. Bukan berarti, karena tadi Mas Jos juga ngomongnya gitu Ya. luar biasa, Ya. gitu luar biasa makanya. Jangan sampai setelah nonton kita ini tiba-tiba patungnya Dibuang semua. nanti kita menyesatkan. Asal juga itu. Ya, oke. Iya. Sudah terjawab ya. Jadi tidak harus Tidak. ada rupa Buddha ketika umat Buddha itu sembahyang. Jadi kita juga nggak melekat ya sebenarnya. Tidak, justru tidak melekat. Oke, lanjut ke bunga tadi. Mas. Bunga. Bunga ya, kenapa kok bunga itu dijadikan sarana puja di altar? Iya. Nah, itu tadi seperti Mas Manggala bilang itu mewakili sifat ketidakkekalan. Kenapa ketidakkekalan? Karena ini karakteristik bunga, kuncup, berkembang dengan indahnya, gitu ya, tiba-tiba layu, berguguran. Itu yang diajarkan oleh Buddha, anicca. Ini proses terus ya. Proses kehidupan ini Dari timbul, muncul, berlangsung dan padam. Kayak misalkan kita mungkin dari lahir, kemudian anak-anak kita sekarang ganteng, Betul. nanti nggak tahu harus dari mana. Ya kalau Mas bilang Manggala ganteng, kalau saya nggak tahu gantengnya kapan. Justru ini kekal nih. Oke, kita lanjutkan Mas. Jadi karena karakteristik bunganya itu yang tidak kekal tadi, kemudian digunakan sebagai simbol anicca. Anicca. Oke, nah sekarang saya beralih ke lilin, Mas. Apa makna konotasi ya di balik lilin itu? Ya, kalau lilin itu secara kasat mata itu kan dia selalu menerangi. Dia memberikan penerangan, tapi tiba-tiba dia juga nanti makin lama makin habis. Ini menimbulkan pengorbanan diri demi kesejahteraan orang lain. Oke. Dia kan memberi penerangan Dalam kita, matanya. kan pada kita, memberi penerangan pada kita walaupun dirinya hancur. Gitu. Selain itu ini juga menyimpulkan tentang dhamma itu sendiri. Tentang dia. Dhamma itu sendiri kan sering diibaratkan dhamma itu menjadi penerang di dalam gelapnya dunia. Kan gitu ibaratnya. Kegelapan batin juga. Gelapan batin sebenarnya, maksudnya gelapan batin. Dhamma ada di situ memberikan pencerahan. Itu lilin. Dan kalau misalnya ada beberapa tradisi, karena saya katakan semiotika itu satu tempat dengan tempat lain akan berbeda ya. Ada beberapa tradisi. Lilin warna merah ini hanya digunakan untuk upacara manggala, kebahagiaan. Upacara kebahagiaan, hanya upacara kebahagiaan. Tetapi kalau yang warna putih digunakan untuk hawa manggala. Untuk orang lagi bergabung, Iya, karena ada yang meninggal. Betul. Jadi kalau misalkan saat orang bergabung, saya pakai lilin warna merah kira-kira Di masyarakat tertentu itu Ya. tidak diterima. Oke. Di masyarakat tertentu ya tidak semuanya. Ya. Di masyarakat Buddhis tertentu Ya. itu terlihat aneh gitu. Karena harusnya warna putih. Termasuk mungkin ketika kita sedang takziah, itu? Melayat itu kemudian kita datang pakai baju warna merah kan juga. yang cerah itu kan pasti banyak yang apa sih gitu. Gitu. Ada nggak dari semiotika juga ketika orang misalkan datang ke pemakaman atau datang ke rumah duka harus mungkin menggunakan pakaian yang gelap ya? Ya itu tergantung di masyarakat tertentu ya. Jadi memang selalu semiotika ini berhubungan dengan budaya, dengan sosial masyarakatnya itu sangat erat karena menggunakan ideologi mayoritas tadi. Misalnya ini dalam bahasa Inggris misalnya. Dalam bahasa Inggris kalau kita menggambarkan suasana yang murung, suasana yang tidak baik, selalu bilangnya I'm feeling blue. Oke. Warna biru. Kalau diterjemahkan secara letterlek, Saya berwarna biru. lucu ya. Iya. Tapi itu lagi sedih. Sedih. Lagi sedih. Jadi memang warna di satu tempat bisa berbeda dengan tempat yang lain. Nah, kembali ke perkampungan. Tidak semuanya masyarakat itu melayat itu pakai warna gelap. Ada yang malah justru pakai warna putih. Oke. Warna putih. Ya, warna putih karena menyimpulkan suci. Jadi orang yang sudah meninggal itu diantarkan ke tempat yang lebih baik. Kayak orang Jawa dulu itu kan bilangnya almarhum itu selalu bilang swargi. Swargi. Apa itu swargi? Swargi surga. Jadi orang itu swargi pak ini, swargi pak itu gitu. Swargi. Termasuk ucapan dan mendoakan sekalian. Ya, orang Jawa memang kayak gitu. Jadi sebelum pakai almarhum pasti pakai swargi pak apa, swargi pak. Artinya mendoakan dia sudah sampai di surga.
maksudnya surga di sini tempat yang bahagia gitu dari manusia. Ya, artinya dia sudah terlepas dari penderitaan dunia ya. Dunia. Kemudian tadi lilin ini adalah sebagai bentuk pengorbanan ya terhadap mungkin orang lain, terhadap siapapun, seperti pahlawan mungkin juga termasuk orang yang berkorban juga bagi bangsa dan negara. Nah, kemudian kalau dupa itu apakah hampir mirip dengan lilin ini? Iya, dupa itu hampir mirip dengan ini kalau tadi memberi penerangan. Kalau ini memberikan wanginya. Ini seperti dhamma itu harumnya bisa sampai ke segala penjuru. Kalau dupa kan masih terbatas oleh arah angin. Ikut angin. Kalau dhamma kan enggak, ke segala penjuru wanginya. Dan juga ini menyimbolkan kalau ceritanya orang-orang dulu di riwayat hidup gitu ya. Kalau nggak salah saya baca, maaf nanti koreksi silahkan di kolom komentar ya. Komentar sebanyak-banyaknya. Kolom komentar itu tempatnya Sang Buddha dulu. Tempatnya Sang Buddha dan masalahnya itu terbuat dari kayu cendana. Kutinya, wiharanya itu terbuat dari kayu cendana. Luar biasa harum. Wangi kan? Ya. Nah makanya pakai dupa. Biar ketika kita masuk, ini saya dari tempat Sang Buddha. Suasananya. Ya suasananya. Seakan-akan berada pada saat Buddha masih hidup. Itu simbolisasi itu semua. Jadi saya suka belajar semiotika seperti itu. Belajar semiotika itu sebenarnya membantu kita untuk hidup bertoleransi dengan orang lain. Oh bisa begitu? Iya dong. Karena sebelumnya kita tidak tahu kebudayaan yang kita anggap aneh. Contohnya kita bukan orang Buddha. Lihat patung sebelah ngapain? Ya udah. Kita berpikirnya ada skeptis dulu. Ya, setelah masuk, ternyata begitu. Oke. Gitu. Kita bisa menerima. Jadi nggak asal banyak filosofinya gitu ya. Oke. Buat kita lebih gampang untuk menerima sesuatu yang berbeda daripada kita. Ya, jadi kita lebih terbuka, open minded. Iya, open minded. Oke, kemudian rupa tadi sudah, kemudian bunga sudah, lilin dan kemudian dupa juga sudah. Ini buah yang buah ini di beberapa komunitas Buddhis ini adalah wujud rasa syukur. Rasa syukur dan rasa bakti kepada gurunya Buddha Gautama. Karena banyak dari masyarakat Buddhis itu adalah seorang petani. Petani, dia mempersembahkan hasil taninya untuk diberikan kepada gurunya. Oh, itu masyarakat pada saat Buddha masih dulu ya? Iya, seperti itu. Jadi memang ini menimbulkan rasa syukur. Dan sampai sekarang bisa dibuat seperti itu. Walaupun tidak masalah Sang Buddha, masa sekarang banyak komunitas-komunitas Buddhis yang latar belakangnya petani itu, dia pakai ini apa yang dia punyai. Nanas di bawah. Hasil bumi lah ya. Dan itu ini juga menggambarkan bagaimana umat Buddha itu rela memberikan sepenuh hati apa yang dia miliki, dia berikan. Dia gunakan sarana untuk memuja guru agungnya. Jadi tidak harus dalam bentuk buah apel, jeruk gitu nggak harus ya. Tapi memang ada masyarakat tertentu mempunyai pemaknaan tersendiri. Misalnya nanas itu ada makna sendiri untuk warga Tionghoa, teman-teman kita Tionghoa itu ada makna tersendiri. Itu kalau nggak salah itu seperti koin apa ya, koin China China. Itu jadi lebih melambangkan pada rezeki. Misalnya seperti itu. Ada makna-makna buah-buah tertentu di masyarakat tertentu yang bisa memaknai. Untuk kesejahteraan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ini air. Air ini bagaimana? Filosofi dari air ini? Air kita tahu kalau warnanya selalu jernih. Warnanya selalu jernih. Dia ditaruh di tempat apapun selalu mengikuti wadahnya. Gitu ya. Itu melambangkan pikiran kita. Mau dibawa kemana pikiran kita, seperti wadahnya itu, pikiran ini akan selalu mengikuti. Gitu. Selain pikiran yang murni itu, air itu juga menandakan kerendahan hati. Karena secara hakikat air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Selalu mengikuti itu. Nah kalau di pikiran kita bisa hubungkan dengan Yamata Warga, ya kan? Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Apabila kita berbuat atau berbicara
dengan pikiran yang buruk, maka penderitaan akan selalu mengikuti kita bagai roda berdati yang mengikuti arah kaki lembu. Kan seperti itu. Sebaliknya, kalau berpikir positif, berbicara dengan pikiran positif, berbuat dengan pikiran positif, maka kebahagiaan juga akan mengikuti. Seperti bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Ya, itu airnya ya, gitu. Itu secara mitosnya seperti itu. Mitos semiotikanya ya. Jadi kenapa Anda tertarik ya dengan belajar ilmu semiotika ini? Ya itu tadi, seperti yang saya bilang tadi, bahwa setelah mempelajari semiotika, maka membantu kita untuk berpikir terbuka, menerima perbedaan, tidak mempertentangkan perbedaan. Tidak melulu yang beda itu harus disamakan, harus disatukan, enggak. Cuma diharmonisasi saja. Jadi memang sama-sama berjalan, bagi mereka baik, ya dijalankan, bagi mereka, bagi nggak baik, ya bagi kita nggak sesuai, ya usah nggak dijalankan. Gitu. Karena setiap benda, setiap tanda, karena tanda ini terbatas pada benda ya, tapi juga ada verbal dan macam-macam. Saya contohkan unfeeling blue tadi. Jadi seperti itu kan, itu memiliki makna tersendiri bagi yang menggunakannya. Jadi ketika kita menyinggung mereka, menyinggung pemakai tanda ini dengan mengatakan itu jelek, itu buruk, maka itu akan menyakiti. Sebaliknya jika kita menghormatinya, maka itu akan membuat mereka akan lebih bahagia. Ya, karena dihargai. Gitu. Begitu juga kalau kita dihargai kan juga senang juga. Ya, sama-sama. Sama-sama. Jadi itu lebih, semiotika ini menurut saya, setelah saya belajar, saya lebih memahami perbedaan itu. Lebih mudah lah, lebih mudah untuk moderat. Gitu. Ya. Menarik. Nah, kalau anak muda ini yang nonton juga anak muda Mas. Jadi biasa kan mereka ini kan kena virus cinta gitu Mas. Apakah ada tanda-tanda khusus nih orang-orang yang lagi jatuh cinta mungkin? Ada nggak di semiotika itu dijelaskan itu? Ya, ini nanti akan, ya karena semua hal ini bisa menjadi salah satu ruang untuk semiotika, untuk kajian semiotika, maka orang jatuh cinta pun juga bisa ditelaah dari semiotika. Gimana? Ya mulai dari gestur. Apa itu? Gestur tubuh. Ketika orang itu ketemu orang yang disukai, itu ada beberapa orang yang akhirnya nggak berani natap terus gini. Saya cewek gitu. Kalau kita melihatnya, oh ini ada sesuatu kan gitu. Cara bicara. Kalau dulu misalnya, karena saya dulu di Malang ya, di Malang kan bahasanya kasar itu. Saya memperhatikan teman-teman saya, kalau sama orang teman-temannya yang cowok itu ada bahasa cakcuk gitu kan, biasa begitu. Kasar. Tapi ketika sama orang yang sukai, wanitanya gitu, nggak pakai gitu mesti bahasanya halus. Nah ini nanti berbeda. Ada perbedaan. Sangat jauh banget ya. Iya gitu. Itu tanda-tanda itu bisa diketahui. Sebenarnya. Kalau semiotika itu ada kamusnya nggak? Karena gini kan, karena begitu banyak simbol, begitu banyak tanda di masyarakat yang memang masing-masing punya makna tersendiri. Apakah ada semacam kamusnya? Kalau kamus besar bahasa Indonesia kan jelas ya, maksudnya huruf ini atau kalimat ini artinya apa gitu kan. Nah, kalau dalam semiotika apakah ada juga itu? Kalau itu nanti dibikin kamus, bisa satu lemari itu lebih. Karena apa? Karena penggunaan satu tempat di tempat lain akan berbeda. Jadi ini tidak melulu harus misalnya melon ya, bentuknya melon. Nanas ya bentuknya seperti nanas. Kan nggak seperti itu. Misalnya kita ngomong angka 4, kenapa harus 4? Kenapa harus begitu bentuknya? Kenapa harus seperti kursi terbalik? Nah itu nggak bisa seperti itu. Kalau semiotika jadikan kamus itu akan besar sekali. Justru karena suatu tempat pun satu kata dengan arti yang lain beda. Kayak tadi tempat tanda-tanda orang kematian kan beda-beda itu dari satu tempat lain. Iya. Jadi kalau misalkan sekarang ini kan anak-anak muda kan mungkin nggak terlalu aware ya dengan tanda-tanda seperti itu, apalagi kalau hanya dari ucap ke ucap ya kan, dari mulut ke mulut. Nah, orang-orang zaman dulu kan begitu ya. Jadi, gimana dong nanti untuk melestarikan katakanlah makna di suatu tempat gitu loh? Karena tadi Mas Ferry bilang nggak ada kamusnya. Apa yang mungkin masyarakat setempat lakukan kalau begitu ya? Sebenarnya anak-anak muda ini kadang itu tahu, tapi memang
kadang itu melakukan keseharian tapi tidak menghiraukan maknanya gitu. Jadi mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka itu biasa aja, tapi sebenarnya ada makna tersembunyi yang sangat luar biasa di baliknya itu mereka tidak sadari itu. Nah biasanya ini kan dilakukan kalau misalnya kita puja bakti ya yang ceramah, yang memberikan pengertian, seperti itu pemaknaan. Jadi pemaknaan ini kalau dinikmati itu nikmat sekali. Jadi kita bisa mempelajari berbagai macam hal itu tadi dari tempat yang berbeda. Jadi emang itu penyuluhan gitu di masyarakat tertentu. Kadang juga ada pelibatan. Saya pernah ke Gerobokan ke Prigi. Nah, ke Prigi itu setiap hari Suro ya, tahun baru Jawa, mereka selalu menggunakan ibadah bahasa Jawa. Ibadah agama Buddha dengan bahasa Jawa. Di sana syarat sekali filosofi, mulai dari kebiasaan mereka, biasanya karena sebelum Suro itu pasti puasa, kemudian ke makam, gitu ya. Terus kemudian waktu ibadah itu ada tumpengnya 3 macam. Itu banyak sekali hal-hal yang luar biasa dan itu dilibatkan juga anak-anak muda ini. Tapi terlibat gitu. Sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks Buddhisme, apakah kebudayaan yang ada semacam itu selaras dengan ajaran Buddha? Iya, selaras. Gini, kalau dulu Buddha itu kan mengajarkan kepada beberapa biku yang menjadi misionaris itu kan suruh mengajarkan 60 biku pertama mengajarkan ke segala penjuru dengan bahasa tradisi tempatnya dhamma itu berkembang gitu kan. Agar lebih mudah dipahami gitu. Selalu budaya itu selalu mempunyai celah yang bisa menyelaraskan dengan ajaran Buddha. Karena ajaran Buddha ini tidak saklek gitu ya. Tidak memaksakan. Saya selama jadi umat Buddha itu saya sukanya itu menikmati sekali sebagai umat Buddha. Jadi tidak ada kamu harus begini, kamu harus begitu. Kan kayak gitu. Tapi cuma ada rambu-rambu nih. Misalnya Pancasila. Enggak boleh membunuh. Bukan enggak boleh sih, menghindari pembunuhan. Itu pun kita sendiri yang janji kan? Komitmen kita. Komitmen sendiri. Kalau misalnya lupa ya nanti komitmen lagi. Maksudnya ya gitu lah. Maksudnya tidak kayak saklek benar-benar gitu. Dan di budaya, apalagi budaya Jawa ini, itu sangat-sangat misalnya nih penghargaan kepada leluhur luar biasa orang Jawa. Di Buddha juga begitu. Ada Sigala pada sudah jelas di situ. Yang bagaimana menghormati pada orang tua yang gitu, sudah meninggal. yang meninggal. Jadi sangat selaras sekali. Seperti tadi tahun baru Suro gitu. Itu dilakukan di wihara menggunakan bahasa Jawa, tetapi diambil dari Parita juga. Begitu. Jadi semacam sinkretis ya. Ya, sinkretis. Dan di tumpengnya itu dia tidak menggunakan ajang kalau saya jangan salah. Tidak telur. Sudah mengurangi pembunuhan ya. Ya itu mungkin itu pelaksanaan dari. Bagus ya. Jangan sampai mengorbankan makhluk lain untuk persembahan. Betul. Tapi siapa yang dipersembahkan? Buddha aja tidak menganjurkan penyembelihan. Masa ada ayam untuk persembahkan kepada Buddha misalnya itu kan sangat tidak logis. Buddha pun juga menolak ya kalau apalagi nih khusus untuk sangka kita buatkan kambing guling kan jadi jangan dimakan ya kalau tahu malah nggak dimakan juga. Oke. Menarik sekali. Berapa lama belajar semiotika, Mas? Semiotika mungkin dari saya S1 ya. Skripsi saya juga tentang semiotika. S1 di mana? Di Brawijaya. Di Brawijaya. Saya mulai dari situ mengenal semiotika di S1 itu. Kenapa? Karena menurut saya itu yang paling mudah daripada teori-teori linguistik lainnya. Saya ambil itu. Gitu. Karena yang paling mudah artinya ambil. S2 di? Saya di UGM. Itu saya ambil musik juga, tapi tesis saya tidak semiotika. Ini S3 ini kan bentar lagi masuk kuliah nih. Ini teman-teman Mas dari ini mau masuk S3, semoga lancar sampai tepat waktu. Nah, ini S3-nya juga apa? Linguistik juga. Linguistik di mana? Di Udayana. Di Bali ya. Mantap itu nanti di Bali.
Nah, saya akan nanti main ke sana. Silakan. Tapi kalau pandemi gini paling juga masih Sepi. Kemarin kapan hari saya ke sana juga sepi sekali. Oh, udah ke sana? Sudah. Wih. Waktu ujiannya ke sana. Oh, ujiannya ke sana? Ya, ujian ke sana. Oh, saya kira oh, ada ujian juga. Ya dong. Oh, saya pikir ya wawancara atau apa gitu. Ya ujian, wawancara dan di sana. Oke, thank you banget Mas. Sharingnya hari ini menarik, teman-teman juga dapat manfaat dan juga ilmu baru, khususnya soal semiotika. Jadi banyak hal di balik fenomena-fenomena itu ternyata ada filosofinya masing-masing. Dan kita juga nggak boleh asal ngejudge ini budaya yang buruk, budaya yang seperti sesat dan sebagainya tanpa kita tahu maknanya. Oke, terima kasih Mas. Semoga teman-teman kita semuanya selalu sehat dan berbahagia. Akhir kata, sabe sata bawantu sukikata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Namo Buddhaya. Makasih Mas Edi. Sukses selalu ya. Ya. Oke. Sukses juga untuk apa? Itu jangan ya. Manggala Luriatandra. Oke, thank you. Supreme ya. Di Supreme. Thank you Mas. Thank you. Ya. Luruskan saya yang ada salah-salah di kolom komentar karena saya bukan ahli, cuma sedikit tahu gitu. Biasa sombong begini. Thank you Mas. Ya.